Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang perkembangan gizi di Indonesia, peran dan fungsi dari ahli gizi, kompetensi ahli gizi bagaimana. Hari ini kita akan membahas tentang kode etik persagi. Kenapa kode etik persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia? Karena seorang ahli gizi itu berada di bawah naungan ahli gizi, di bawah naungan Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, kode etik profesi gizi ini digunakan untuk apa sih? Yaitu digunakan untuk landasan seorang ahli gizi dalam melakukan kegiatan profesinya, dalam melakukan pengabdian diri untuk meningkatkan upaya kesehatan gizi, kesehatan, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa. Pengabdian di gizi ini dilaksanakan dalam bentuk upaya perbaikan gizi, pengembangan iptek gizi, serta ilmu yang terkait dan pendidikan gizi. Kode etik persagi itu terdapat 7 bab. Bab yang pertama akan membahas tentang prinsip-prinsip utama. Kemudian bab yang kedua adalah membahas tentang kewajiban terhadap klien. Bab ketiga akan membahas tentang kewajiban terhadap masyarakat. Bab keempat akan membahas tentang kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja. Bab 5 akan membahas tentang kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Bab 6 akan membahas tentang penerapan anggaran. Dan bab ke-7 akan membahas tentang kekuatan dari kode etik itu sendiri bagaimana. Kita mulai dari bab. Oke, ini adalah 7 babnya. Kita mulai dari bab pertama. Jadi, ahli gizi itu mempunyai kewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan dari masyarakat. Ahli gizi juga harus menjunjung tinggi nama baik dari profesi gizi, baik dengan cara berperilaku, bersikap, berbudi luhur, yang juga tidak mementingkan kepentingan pribadi. Nah, ahli gizi itu juga dalam menjalankan profesinya harus menurut ukuran yang tertinggi. Ukuran yang tertinggi adalah sesuai dengan standar kegizian. Nah, profesi gizi ini harus dijalankan oleh ahli gizi dengan sikap yang jujur, tulus, dan adil. Seorang ahli gizi dalam menjalankan profesi itu wajib untuk memberikan informasi yang terkini, menginterpretasikan informasi secara objektif tanpa ada bias individu, dan mampu menunjukkan sumber rujukan yang jelas. Jadi tidak boleh ada konflik kepentingan. Ahli gizi juga wajib mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dia mampu untuk bekerja sama. Kemudian dia juga harus sebagai pendidik rakyat terkait dengan kegizian. Dan seorang ahli gizi dalam bekerja sama wajib memelihara pengertian yang baik kepada sesamanya. Nah, di dalam bab 1 itu terdiri dari 8 hal tersebut. Kemudian di bab 2 yang tentang kewajiban terhadap klien, bagaimana sih ahli gizi harus bersikap kepada kliennya? Apa kewajiban ahli gizi?
yaitu memelihara dan meningkatkan status gizi dari kliennya, baik itu dalam lingkup instansi pelayanan gizi maupun dalam masyarakat umum. Ahli gizi wajib menjaga rahasia dari kliennya atau dari masyarakat yang dilayani, baik itu ketika kliennya masih atau sudah tidak berada dalam pelayanannya, bahkan juga ketika klien sudah meninggal, karena itu merupakan rahasia antara klien dan ahli gizi. Ahli gizi harus menghormati dan menghargai kebutuhan unik dari klien, peka terhadap perbedaan budaya, tidak diskriminasi, dan pelecehan seksual. Kenapa? Karena setiap orang akan mempunyai kebiasaan atau kebutuhan yang berbeda-beda, dan tidak boleh diskriminasi, baik itu dari suku, agama, ras, ketidakmampuan, jenis kelamin, usia. Ahli gizi juga wajib memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan akurat untuk menunjukkan tanda-tanda atau masalah dari gizi, baik itu gizi kurang maupun gizi lebih. Ahli gizi wajib memberikan informasi kepada klien dengan tepat dan jelas, sehingga memungkinkan klien agar mengerti dan bersedia mengambil keputusan sendiri berdasarkan informasi tersebut. Apabila dalam melakukan tugasnya ada keraguan atau ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan maupun informasi yang tepat kepada klien, dia wajib menyetarakan atau mengatakan tidak tahu dan berusaha berkonsultasi atau mencari rujukan dari ahli gizi lain maupun yang mempunyai kemampuan mengatasi masalah tersebut. Bab 3 itu akan membahas tentang kewajiban terhadap masyarakat. Ahli gizi itu wajib melindungi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan pelayanan, informasi yang keliru, praktik yang tidak etis terkait dengan gizi dan pangan, terutama makanan dan terapi diet. Ahli gizi hendaknya senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ahli gizi ini harus melakukan pengawasan terhadap makanan dan gizi, melakukan pemantauan terhadap status gizi masyarakat secara teratur dan berkesinambungan, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi di masyarakat, serta dapat merehabilitasi secara cepat jika ada masalah gizi di masyarakat. Bab 4, kewajiban terhadap sesama teman seprofesi dan mitra kerja. Ahli gizi dalam melakukan promosi gizi dalam rangka meningkatkan dan memelihara status gizi masyarakat wajib bekerja sama dan melibatkan dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja dalam masyarakat. Ahli gizi juga wajib memelihara hubungan persaudaraan yang harmonis dengan organisasi atau disiplin ilmu lainnya atau profesi sejenis yang berkaitan dengan upaya peningkatan gizi, kesehatan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat. Ahli gizi wajib loyal dan taat asas di organisasi tempat di mana ahli gizi
bekerja. Bab 5 yang membahas tentang kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri. Ahli gizi harus mempunyai kewajiban melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. Misalkan persagi, ya berarti yang dicanangkan persagi. Kemudian ahli gizi berkewajiban untuk senantiasa memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap perubahan lingkungan. Ahli gizi harus menunjukkan sikap percaya diri, berkemampuan berpengetahuan luas, berani mengungkapkan pendapat, serta mengakui salah jika memang salah, dan senantiasa menunjukkan kerendahan hati untuk bersedia menerima pendapat dari orang lain jika memang pendapat tersebut benar dan memiliki manfaat. Ahli gizi juga wajib bisa mengukur kemampuan dan keterbatasan diri sendiri, serta mengenal kebutuhan diri sendiri untuk selalu melakukan pembaharuan tentang ilmu dan keterampilannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas dari pelayanan. Selain itu, ahli gizi juga harus mampu melakukan prediksi kejadian di masa depan. Ahli gizi dalam menjalankan profesinya itu berkewajiban untuk tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, termasuk menerima uang sebagai imbalan yang layak selain imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan klien atau masyarakat. Ahli gizi berkewajiban tidak melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri dan memaksa orang lain untuk melanggar hukum. Ahli gizi berkewajiban untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan kegiziannya agar mampu bekerja dengan baik. Ahli gizi harus berkewajiban memberikan layanan kepada masyarakat tanpa memandang keuntungan perorangan atau kebesaran seseorang. Ahli gizi juga dalam menjalankan profesinya itu harus boleh ikut campur atau boleh mencantumkan namanya untuk sertifikat pada suatu institusi yang akan memberikan pelayanan gizi selama ahli gizi tersebut yang bersangkutan memang benar-benar memberikan pelayanan gizi. Bab 6 tentang penetapan pelanggaran. Itu ahli gizi wajib menunjukkan sikap yang akurat sesuai dengan kualifikasinya dan percaya terhadap profesionalismenya dengan mengacu pada sertifikat praktik pelayanan gizi yang masih asli dan masih berlaku melalui komisi registrasi yang ditunjuk oleh organisasi profesi. Bila ahli gizi tidak menunjukkan seperti yang ditunjukkan di atas, maka ahli gizi tersebut tidak boleh melakukan praktik.
atau dicabut sertifikasinya. Ahli gizi yang melakukan praktek gizi dapat dicabut sertifikatnya jika terlibat semua pelanggaran yang berdampak pada kegiatan praktiknya. Diputuskan oleh pengadilan terlibat dalam tindak pidana atau secara mental dinyatakan sudah tidak mampu. Mendapat gangguan emosi atau mental yang berpengaruh pada praktik pelayanan gizi yang dapat membahayakan klien. Ahli gizi dalam menjalankan praktek profesinya harus mengikuti dan melengkapi semua persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan profesionalismenya dan menunjukkan sikap disiplin dalam kondisi tertentu. Misalkan, tidak terlibat tindakan kriminal menurut undang-undang yang berlaku. Mematuhi semua disiplin dan peraturan yang berlaku. Patuh pada aturan organisasi, hukum, dan pemerintah. Ahli gizi wajib mendukung dan menunjukkan standar kualitas yang tinggi dalam menjalankan praktik profesinya dan tidak boleh melecehkan tanggung jawabnya dalam melindungi klien, masyarakat, dan profesinya. Dalam penerapan kode etik serta selalu melaporkan jika menemukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik profesi. Bab yang ketujuh yaitu tentang kekuatan dari kode etik itu sendiri. Kode etik persagi atau kode etik gizi ini dibuat atas dasar prinsip bahwa organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kiprah anggotanya dalam menjalankan profesi gizi. Kode etik berlaku setelah disahkannya kode etik ini oleh sidang tertinggi profesi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi. Untuk mempermudah para ahli gizi dalam memahami tentang kode etik persagi gizi, maka dapat ditarik esensi yang dikandung dalam kewajibannya harus ada dan juga menggunakan kata-kata kunci sebagai berikut. Jadi, ahli gizi terhadap klien itu mempunyai kewajiban pertama, memelihara dan meningkatkan status gizi klien, baik dalam ruang lingkup institusi pelayanan gizi maupun dari masyarakat umum. Ahli gizi wajib menjaga kerahasiaan dari klien, menghormati, menghargai, dan tidak diskriminasi, memberikan pelayanan gizi yang prima, dan memberikan informasi yang tepat, jelas, dan apabila tidak mampu harus senantiasa berkonsultasi. Kewajiban terhadap masyarakat ahli gizi harus menjalankan profesinya untuk melindungi masyarakat dari informasi yang keliru dan mengarahkan kepada kebenaran, melakukan pengawasan pangan dan gizi. Kewajiban terhadap masyarakat, terhadap teman seprofesi dan mitra kerja, ahli gizi harus dapat bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu, memelihara hubungan persahabatan yang harmonis, loyal, dan taat asas. Kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri, ahli gizi dalam menjalankan profesinya harus berusaha untuk
melindungi, dan menjunjung tinggi ketentuan profesi, mengikuti perkembangan iptek terkini, percaya diri, menerima pendapat dari orang lain yang memang itu benar, mengetahui keterbatasan diri sendiri, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tidak memuji diri sendiri, memelihara kesehatan dan gizinya, bekerja untuk masyarakat umum dan benar-benar melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelayanan gizi. Sekian paparan tentang kode etik profesi gizi. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di jam kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.